polisi sibuk memeriksa jasad Siti Anisa di kamar rumah di Desa Terman, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Si ibu muda 24 tahun ditemukan bibinya tergeletak mati di kamar mandi. Informasi yang diterima polisi, korban terpleset jatuh di kamar mandi. Fakta lain dari mulutnya keluar busa. Namun polisi belum yakin akan penyebab kematian Siti Anisa. Benarkah karena tergelincir di kamar mandi? Kematian Siti Anisa serta-merta mengumpulkan pihak keluarga. Salah satunya suami Siti Anisa, namanya Abdul Kohar, 29 tahun. Lainnya, bibi dan paman serta ibu kandung Kohar. Kalau korban tergeletak begitu saja di kamar mandi. Iya. Dan ibu juga yang menyaksikan kalau korban tergelincir di dalam kamar mandi. Iya. Anda suami korban? Iya Pak, saya Kohar. Boleh saya tahu Anda dari mana tadi? Tadi saya habis dari luar. Ketika saya pulang, sudah kejadian Pak. Sudah kejadian. Tapi sebelumnya Anda masih melihat istri Anda sehat kan? Masih Pak. Terakhir saya lihat ketika saya membangunkan dia untuk salat subuh Pak. Sejak pernikahan 6 bulan silam, Pak Sutri Kohar dan Siti Anisa tinggal di rumah paman Kohar. Ibu dan bapak Kohar yang bercerai tinggal di lain daerah. Polisi lantas mengambil keterangan keluarga. Gimana? Iya, Dak. Kami sudah memeriksa jasad korban dan kami menemukan luka di bagian leher belakang dan juga kepala serta titik di sini. Gitu ya. Benar. Saya juga menyaksikannya sendiri. Tapi kok ada yang aneh ya? Jika korban Umar karena tergelincir di kamar mandi, barusan saya lihat kamar mandinya kering. Iya, Dak. Sepertinya ini ada yang jaga. Bisa saya bicara dengan suami korban? Saudara kamar mandi. Iya. Dan ibu juga yang menyaksikan kalau korban tergelincir di dalam kamar mandi. Iya. Anda suami korban? Iya Pak, saya Kohar. Boleh saya tahu Anda dari mana tadi? Tadi saya habis dari luar. Ketika saya pulang, sudah kejadian Pak. Sudah kejadian. Tapi sebelumnya Anda masih melihat istri Anda sehat kan? Masih Pak. Terakhir saya lihat ketika saya membangunkan dia untuk salat subuh Pak. Sejak
menikah 6 bulan silam, Pak Sutri Kohar dan Siti Anisa tinggal di rumah paman Kohar. Ibu dan bapak Kohar yang bercerai tinggal di lain daerah. Polisi lantas mengambil keterangan keluarga. Gimana? Iya, Kak. Kami sudah memeriksa jasad korban dan kami menemukan luka di bagian leher belakang dan juga kepala serta di pelipisnya. Gitu ya. Enggak, saya juga menyaksikan tersebut. Tapi ada yang aneh. Jika korban memar karena tergelincir di kamar mandi, barusan saya lihat kamar mandinya paling. Iya, Kak. Sepertinya ingat ibu ya, Kak. Bisa saya bicara dengan suami korban, saudara Kohar? Iya, Pak. Bisa ikut saya ke belakang sebentar? Dari sini di lokasi, polisi mendapatkan fakta baru. Pada jasad Siti Anisa ditemukan luka memar di tengkuk, kepala, dan pelipis. Sungguh modal berharga untuk menyigi benarkah Siti Anisa mati karena tergelincir di lantai kamar mandi? Lalu bagaimana dengan busa yang keluar dari mulutnya? Dari temuan fakta itu, polisi mencecar suami korban, Abdul Kohar. Apalagi saat kematian istrinya, Kohar sedang tak di rumah. Lalu, apa penjelasan Kohar? Boleh saya tahu kapan Anda terakhir kali bertemu dengan istri Anda? Pagi, Pak. Ketika saya selesai sholat subuh, Pak. Lalu, Ya, begitu, Pak. Karena saya langsung keluar rumah dan saya sudah tidak melihat istri saya lagi. oh gitu. Tapi Anda yakin istri Anda tergelincir di kamar mandi langsung meninggal? Saya tidak tahu persis, Pak. Karena saya langsung keluar rumah pas tadi pagi, Pak. Oke. Tapi mungkin nggak kalau istri Anda itu ternyata bunuh diri? Karena di mulutnya saya menemukan ada busa. Mungkin saja, Pak. Seperti yang Bapak lihat. Oh. Tapi aneh ya. Kalau misalkan dia mati karena bunuh diri, tapi kenapa terjadi ada luka memar di bagian kepala dan pelipisnya? Mungkin Mas Kohar bisa menjelaskan? Tampak penjelasan Kohar belum kokoh benar. Sebab itu polisi kian kencang mengejar Kohar. Suasana senyap seketika. Polisi menunggu pernyataan kunci dari Kohar yang kelak bisa memberikan keterangan yang masuk akal. Apa yang terjadi setelah Anda selesai sholat subuh? Mas Kohar, kenapa diam? Bisa jelaskan kepada saya? Akhirnya Kohar meledakkan pengakuannya. Dia jujur mengaku telah membunuh istrinya sendiri. Maaf, Pak. Ampun, Pak. Semua Meledakkan pengakuannya. Dia jujur mengaku telah membunuh istrinya sendiri. maaf, Pak. Ampun, Pak. Semua yang terjadi sama istri saya. Saya, Pak, yang penyebabnya, Pak. Saya penyebab terjadinya kematian istri saya, Pak. Saya yang memukul istri saya juga, Pak, dari pagi, Pak. Maaf, Pak. Pak, ampun, Pak. Maafin saya, Pak. Kenapa Anda tega membunuh istri Anda sendiri, Mas Kohar? Untuk alasan apa? Kohar menghabisi Siti Anisa. Panjang, Pak. Ceritanya. Bagaimana pula
Cara Kohar mengakhiri riwayat hidup Siti Anissa. Pagi tadi, Pak, saya itu selalu dihantui rasa cemburu, Pak, sama istri saya. Karena istri saya itu suka membanding-bandingkan saya dengan mantan lamanya, Pak. Pertamanya saya cemburu, tapi lama-kelamaan saya jadi kesal, Pak. Jauh sebelum menikah, Abdul Kohar seorang lajang yang bekerja merakit perancang, steger atau scaffolding, sebuah susunan kerangka besi penunjang kerja di ketinggian. Gajinya tak seberapa. Untuk menambah penghasilan, Kohar jualan pulsa telepon. Tahun 2019, Kohar menjalin hubungan dengan Siti Anissa. Mereka berkenalan lewat akraban ibunda masing-masing. Selanjutnya, Kohar dan Siti bertunangan. Tahun 2020, Kohar dan Siti membina rumah tangga. Mereka tinggal di rumah paman Kohar. Pada masa awal kehidupan rumah tangga inilah ragam persoalan mulai muncul, khususnya soal karakter masing-masing. Mas, pacar aku dulu tuh banyak banget. Salah satunya Mas Budi. Mas Budi tuh baik banget orangnya sama aku, bener-bener sayang sama aku, pengertian sama aku, dan apa ya, 1000 cara dilakuin buat ngebahagiain aku. Dan terus ada satu lagi tuh mantan aku, kayak apa ya, dia tuh kayak kalau aku mau apa selalu kayak diwujudin langsung gitu, so sweet banget kan. Saya, udah deh, kamu gak usah nyebut-nyebut lagi mantan kamu itu. Udah, kamu itu fokus sama aku. Siti tampaknya gelisah betul. Mulanya soal ekonomi rumah tangga mereka yang kendur, tapi ujungnya Siti mulai memantik api cemburu Kohar. Ia membanding-bandingkan Kohar dengan deretan mantan pacarnya. Ya, aku belum beli bedak aku, beli body care aku juga bulan ini belum beli baju. Dek, sabar dong dek, kita juga kebeli. Asal kamu tahu ya, gaji aku itu digabungin sama penghasilan kontra handphone, itu aja cukup buat kita sehari-hari. Kalau uang itu dipakai buat keperluan kamu, nanti kita makan duitnya mana? Tapi kan itu kewajiban kamu jadi suami aku, kamu harus bagiin aku dong. Enggak, ya aku juga tahu. Ya, aku mau sama kamu, apa kan? Terus juga kalau ada uang aku beliin. Dek. Harusnya kamu itu lebih sama kamu. Kamu itu masih kenapa-napa deh. Kamu tau gak? Kamu tuh beda banget sama pacar aku. Apalagi Kak Opi yang bener-bener ngebahagiain aku. Kamu apaan? Kayak gitu aja bilang sah. Kapan sih kamu tuh berhenti membanding-bandingin aku sama mantan kamu yang dulu? Kamu itu sudah nikah sama aku. Harusnya tuh kamu fokus sama kehidupan kita. Jadi, aku mau sama kamu. Kamu tuh lupain masa lalu kamu. Tatap masa depan buat keluarga kita deh. Masa depan? Masa depan apaan? Kita aja tinggal masih numpang, belum mampu bangun rumah sendiri. Ngomongin masa depan, ngomongin sendiri. Siti tidak satu kali saja membandingkan Kohar dengan pacarnya yang dahulu. Kebutuhan itu selalu muncul saat Siti kesal. Tapi sampai titik itu Kohar masih bersabar.
Yang lebih mengejutkan Kohar lagi, Siti juga kasar, main fisik. Kamu tau nggak, mantan aku dulu, pacar aku dulu, Kak Ovi apalagi, itu paling bisa bantuin aku. Kalau aku ada masalah, aku dibantuin, bukannya pada kayak gini. Lah, kok kamu malah banding-bandingin aku sama mantan-mantan kamu sih? Ini itu udah kesekian kalinya loh. Kamu mau bandingin aku sama mantan-mantan kamu, ah? Kenapa? Apa? Hah? Baiklah, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi kejadian itu tadi? Begini kok. Jadi kejadiannya, pas tadi pagi itu saya mengajak istri saya untuk sholat subuh. Tapi dia itu menolak, Pak. Dek, kamu belum sholat subuh. Ayo dong bangunin. Pagi 7 November 2020 adalah puncak kekesalan Kohar pada Siti. Kohar kagum muak mendengar istrinya membandingkan dirinya dengan para lelaki yang dulu memacari Siti. Kamu ini gak sayang sama aku? Orang lagi tidur malah dibangunin. Kamu tuh beda tau gak sih sama anak aku? Capek. Kohar juga tak ingin Siti seenaknya main tangan. Satu pukulan Kohar mendarat di tengkuk Siti. Cukup membuat istrinya roboh. Kohar sontak panik. Kohar membopong istrinya ke kamar mandi. Kejinya meraja. Kohar makin menganiaya istrinya. Terakhir, lagi satu pukulan Kohar di leher Siti membuat nyawa sang istri lepas dari badannya. Mati. Kohar makin digulung rasa panik. Akhirnya ia kian nekat. Kepalang tanggung, Kohar berniat membelokkan penyebab kematian Siti. Kohar mengambil sebutir kapsul vitamin penguat janin yang biasa diminum Siti. Serbuknya diaduk ke dalam air minuman kemasan kaleng. Sesudahnya Kohar meminumkan ke mulut Siti hingga mengeluarkan buih. Maka Kohar berharap sebab kematian Siti dikecohkan bukan karena dibunuh, tapi sebaliknya bunuh diri. Baiklah, sepertinya udah jelas penyebab kematian istri Anda. Saudara Kohar, mari ikut kami ke kantor. Pak, bawa. Siapa? Bu, Pak, terpaksa Kohar saya bawa ke kantor untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kenapa dengan saya, Pak? Nanti bisa jelaskan di kantor. Mari Bu, Pak.
7 November di Polsek Warongasem itu ada datang laporan dari masyarakat, yaitu dari ibu korban melaporkan kalau anaknya jatuh di kamar mandi atau meninggal di kamar mandi. Di sana kita olah TKP. Olah TKP ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Kejanggalan yaitu dari posisi korban, kalau jatuh dia mau mandi atau ke kamar mandi, tidak mungkin posisinya seperti itu. Yang kedua, kamar mandi dalam keadaan kering, tapi korban dalam keadaan basah. Lantai kamar mandi kering. Waktu di sana, kecurigaan kita yaitu pertama, bunuh diri atau diracun, karena hidung sama mulut itu berbuih yaitu dari minuman atau apa makanan yang kita belum tahu persis. Yang ditemukan oleh tim dari dokter forensik setelah otopsi yaitu terdapat memar di tenggok atau leher belakang, terdapat memar di kepala, terdapat memar di pelvis. Nah, kemudian dari tim forensik juga mengatakan kalau meninggal dunianya karena kehabisan nafas atau tidak bisa bernafas karena bekapan, bekap sama dimasukkan ke dalam air kepalanya. Betul, setelah dari hasil semuanya kita cocokkan sesuai persis dengan pengakuan korban yang pada waktu itu seolah-olah disamarkan keracunan atau bunuh diri. Tapi pelaku ini lupa, yang namanya kejahatan pasti akan meninggalkan bukti. Dan benar nggak kalau korban ini sedang hamil 5 bulan? Iya, korban ini sedang hamil 5 bulan. Motif dari kasus ini apa? Motif dan modusnya? Modusnya kecemburuan. Motifnya kecemburuan, modus operandinya kecemburuan yang berakibat adanya kekerasan. Mas tanya nggak dia punya pacar atau enggak? Ya itu dia sendiri itu cerita Gimana? ceritanya itu kalau dia itu mantannya itu Opi, ya itu Kamu itu namanya? ya. Oh, dia punya pacar? Tapi mantan pertama itu Budi, kedua Farid, nah ketiga itu Opi. Nah itu selalu dibanding-bandingkan sama Opi terus sampai akad nikah. Itu waktu nikah udah berapa lama, Mas? Ya baru 1 bulan. Nikah apa? Bulan? Bulan Juni. Juni Ya Juni ini. 2020. Iya. Nah, apa yang menyebabkan dia main tangan ke Mas? Nah, itu selalu mau makan cerita tentang Opi, mau tidur juga tentang Opi. Apa yang dijadikan kamu? Karena itu kalau dia itu seperti apa? Seperti kalau dia mau itu langsung dipilihkan. Tersangka kami kenakan pasal 338 KUHP, ancaman hukumnya 15 tahun. Dan kita luluskan ke pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman hukumannya juga 15 tahun.